losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Akhirnya Veda Ega Pratama, pembalap andalan Indonesia, berhasil naik kelas ke Moto3 tahun depan 2026. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Dikabarkan Veda akan menggantikan Purusatu, pembalap andalan dari tim Asia Moto3. Di mana pada hari Selasa 28 Oktober, Sky Sport Italia mengabarkan bahwa pembalap andalan Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Honda tim Asia Moto3. Ia menggantikan Taya Purusatu yang berhasil promosi ke kelas Moto2, di mana pencapaiannya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup pada tahun 2022 cukup untuk mengabaikan syarat usia minimum yaitu 18 tahun untuk mengakses ke kejuaraan dunia Grand Prix. Veda akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 pada tanggal 28 November mendatang. Di mana sebagai tambahan informasi, seorang pembalap akan boleh berlaga di kelas Moto3 pada usia 17 tahun jika ia berhasil finish di 3 besar dalam Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP. Pengecualian ini berlaku mulai musim 2024. Pembalap asal Gunung Kidul Indonesia tersebut menuntaskan musim keduanya dalam balapan Red Bull Rookies Cup di posisi kedua. Ia mengumpulkan 3 kemenangan dan 3 podium sehingga berhasil meraup 181 poin. Apabila turun di kelas Moto3, Veda yang masih bertarung di sisa musim Junior GP akan bertemu dengan beberapa rivalnya dari Red Bull Rookies Cup, seperti Hakim Danis yang berpartner dengan Ryusei Yamanaka, Marco Morelli di CF Moto Aspar Team, sang juara Brian Uriate yang dikontrak oleh Red Bull KTM Maju. Memulai debutnya lebih dini musim ini dan menggantikan David Munas dari Dinaval Impact GP yang mengalami cedera paha kiri. Di mana ternyata Purusatu, pembalap asal Jepang tersebut akhirnya mewujudkan impiannya ke Moto2 bersama Honda tim Asia. Ia berada di tahap akhir negosiasi di mana hanya tinggal beberapa detail kecil yang perlu dibereskan. Purusatu merupakan pembalap terbaik tim tersebut musim ini. Ia baru saja meraih kemenangan perdana Moto3 pada Grand Prix Malaysia yang diwarnai drama kecelakaan parah Jose Antonio Rodian dan Noah Detluyer. Insiden tersebut berpengaruh pada Purusatu ketika berlaga. Tak adalah segalanya setelah apa yang terjadi sebelum balapan. Saya hanya ingin tetap fokus dan berkendara dengan bersih. Kemenangan ini untuk semua orang yang berada di pedok, terutama untuk Jose dan Noah. Semoga mereka secepatnya segera pulih. Di mana saat ini Purusatu bertengger di peringkat ke-8 papan klasemen Moto3 dengan raihan 140 poin. Selain itu, Fabio Quartararo juga menilai Morbidelli menyalip dirinya dengan sangat agresif, dan itu merupakan ciri khas dari Franco Morbidelli. Di mana Fabio Quartararo menjalani balapan MotoGP Malaysia yang sangat bagus untuk finish di posisi kelima di belakang Franco Morbidelli, di mana Fabio Quartararo mengakhiri MotoGP Malaysia dengan catatan positif, tenggelam dalam masalah yang terus mengganggu Yamaha dan tampaknya telah menurunkan motivasinya belakangan ini, di mana Quartararo memanfaatkan balapan panjang pada hari Minggu di Sepang dengan meraih posisi kelima. Itu merupakan hasil terbaiknya sejak MotoGP Catalunya September lalu. Pembalap Prancis itu pun mampu tetap berada di depan dalam uji coba manajemen ban di tengah cuaca yang sangat panas, tanpa terjatuh dan kehilangan kecepatan seperti pada MotoGP sebelumnya. Pada hari Minggu ketika balapan Moto2 tidak dilakukan sebelum MotoGP, akibat kecelakaan dua rider Moto3 yaitu Jose Antonio Reda dan Noah Detluyer.
Karena tidak ada balapan Moto2, saya rasa cengkraman sedikit lebih baik. Itulah ungkapan dari Fabio Quartararo yang berhasil mengantarkan dirinya di posisi kelima. Jadi dia merasa lebih baik, dan meskipun dia disalib oleh orang-orang seperti Joan Mir dari Honda dan mengambil keuntungan dari mundurnya Francesco Bagnaia karena ban belakangnya bocor, dia mampu menutup posisi 5 besar di bagian akhir balapan. Ia pun tidak mampu menahan gempuran agresif dari Franco Morbidelli yang mencuri posisi keempat darinya dengan manuver ekstrim di tikungan terakhir. Quartararo menyebut aksi menyalip tersebut saat berbicara kepada media merupakan salah satu aksi klasik pembalap Pertamina Enduro VR46. Saya menjalani balapan yang bagus, kami semua harus menghemat ban dan tidak membalap melebihi batas. Morbidelli menyalip saya dengan sangat agresif di tikungan terakhir, sebuah gerakan khas Franco. Tapi semuanya baik-baik saja, ungkap Quartararo. Di mana ia kemudian menganalisis duel dengan Joan Mir, di mana pembalap Honda HRC Racing itu pun keluar sebagai pemenang dan berhasil meraih podium ketiga di atas motor Jepang yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan Joan lebih dari sekedar bersenang-senang, saya membela diri. Saya pikir kami bisa saja finish di posisi kelima atau ke-8 hari ini. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik. Saya memiliki kesempatan untuk membandingkan dengan 3 motor yang berbeda. Di mana Quartararo menambahkan dalam ungkapannya, membandingkan antar merek motor, di mana pembalap Quartararo sama sekali tidak terbebani dengan minimnya kemenangan yang diraih oleh pabrikan KTM, meskipun ia menekankan bahwa Yamaha harus lebih bekerja dan memikirkan dirinya sendiri. Yamaha belum memenangkan balapan, begitu pula dengan pabrikan KTM, kami harus bekerja dan fokus pada diri sendiri, menemukan cara kami sendiri untuk berkembang, itu ungkapan dari Quartararo. Nah, kita doakan saja semoga Quartararo di 2 seri terakhir ini akan mampu tampil impresif bersama Mio Karpunya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.